Anda hari ini? Senang sekali saya Elvolia kembali menjumpai Anda dalam berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut 3 berita utama Kaltim hari ini. Belasan bangunan pedagang kaki lima di Sungai Pinang Dalam, Samarinda dibongkar paksa oleh Satpol PP. Angkutan kayu log atau kayu bulat di Segah, Kabupaten Berau dikeluhkan warga. Warga Lubuk Sawah, Mugirejo, Samarinda terancam terisolir akibat jalan yang dilintasi retak-retak. Penjual pulsa dan ponsel Jalan Kemakmuran, Sungai Pinang Dalam, Samarinda menjadi sasaran petugas gabungan saat menggelar razia penertiban Kamis siang. Beberapa bagian bangunan yang berdiri di atas bahu jalan dibongkar paksa, sedangkan barang dagangannya disingkirkan. Mendapati sikap tegas dari petugas, para pedagang hanya bisa pasrah. Sekretaris Satpol PP Samarinda, Ismail, menyatakan sebelum eksekusi dilakukan, para pedagang sudah diberi peringatan secara lisan dan tertulis agar segera menyingkirkan dagangannya yang dipajang di tepi jalan maupun di atas parit. Petugas akhirnya bersikap tegas karena merasa peringatannya tidak ditanggapi oleh pedagang. Oke, hari ini kita melaksanakan kegiatan penertiban. Seperti biasa, sebenarnya untuk penertiban ini kita lakukan rutin bagi pelanggar-pelanggar yang sudah melanggar aturan yang sudah kita peringatkan. Jadi yang sekarang tidak ada lagi bahasanya kita sosialisasi. Kalau memang ada pelanggar, kita angkut barangnya. Kalau misalnya barang-barang yang ibaratnya menjorok ke depan bangunan, kita bongkar. Kita bongkar ya. Jadi kegiatan hari ini kita ada beberapa titik lokasi. Tadi kita sudah ke jalan Jelawat menuju ke Kemakmuran dan Pelita. Dan rencananya kita akan menyusuri yang tempat-tempat yang pernah kita tertibkan, bakal kami baliki lagi. Siapa tahu nantinya masih ada pelanggaran perda, pasti kami tindak lanjuti untuk ambil barang BB-nya ataupun penertiban bangunannya. Para pedagang yang sudah diberi sanksi dihimbau tidak lagi melakukan aktivitas serupa. Petugas memastikan sikap tegas akan terus diberlakukan jika pedagang kedapatan membuka usahanya di bahu jalan maupun di atas parit. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Seorang pria yang bekerja sebagai pengantar air galon ditangkap Unit Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA Satreskrim Polresta Samarinda karena mencabuli anak di bawah umur yang masih duduk di bangku kelas 2 sekolah dasar. Kapolresta Samarinda Kombes Pol Arif Fadli menyatakan pencabulan tersebut bermula saat pelaku menawarkan tumpangan kepada korban yang baru pulang dari sekolah. Korban yang mengenal pelaku sebagai Om Galon alias pengantar air galon tidak menaruh curiga. Dalam perjalanan pulang itulah tersangka mencabuli korban. Tahan dulu, Komandan. Terima kasih. Waktu korban ini pulang dari sekolah, kemudian dihampiri oleh salah satu tukang galon atau mas galon, ya. Jadi mas galon. Setelah itu dirayu untuk diantarkan pulang. Tapi karena korban tidak mau, dirayu terus, akhirnya berhasil dibawa ke tempat sepi dan dilakukan pencabulan. Setelah itu korban pulang dan melaporkan kepada orang tuanya dan dilaporkan ke pihak kepolisian. Setelah itu dari hasil penyelidikan
akhirnya kita berhasil mengamankan atau menangkap tersangka yang dikenal di daerah tersebut dengan Om Galon. Akibat perbuatannya, pelaku berinisial LU yang sudah ditetapkan sebagai tersangka ini dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman pidana 15 tahun penjara. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Oknum Ustazah, sebuah pondok pesantren di Lowo Bakung, Sungai Kunjang, tega aniaya 3 santrinya. Barang bukti yang disita polisi, inilah yang diduga dijadikan sarana bagi seorang ustazah di sebuah pondok pesantren menganiaya 3 santrinya. Saat ini pelaku sudah ditangkap dan sudah ditetapkan sebagai tersangka. Kapolresta Samarinda Kombes Pol Ari Fadli menyatakan penganiayaan pelaku kepada santrinya terungkap saat ketiga korban dijemput orang tuanya. Orang tua korban curiga setelah mendapati ketiga anaknya mengeluhkan sakit di beberapa bagian anggota tubuhnya. Saat diperiksa, didapati beberapa lebam di bagian dada, tangan, dan kepala. Kepada orang tuanya, ketiga korban mengaku dianiaya pelaku yang masih kerabat mereka sendiri. Itu pada saat orang tua korban ini akan menjemput dan membawa pulang anak-anaknya, kemudian setelah sampai di rumah didapati anak-anaknya tersebut mengalami sakit. Sakit dikarenakan mungkin ada tindakan kekerasan yang dilakukan oleh salah satu guru di pondok pesantren tersebut. Nah, dari laporan tersebut atau dari hasil pengaduan laporan polisi dari orang tua korban, kemudian kita menindaklanjuti, melakukan penyelidikan, dan akhirnya kita berhasil mengamankan salah satu guru di pondok tersebut. Atas perbuatannya, oknum ustazah ini dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman pidana 5 tahun penjara. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Berbagai sesaji ini disiapkan oleh keluarga Torik, bocah laki-laki yang terseret banjir 4 hari lalu. Sesaji ini akan dibuang di Sungai Mahakam dengan maksud agar korban bisa segera ditemukan. Sementara tim SAR gabungan yang didominasi relawan kemanusiaan di Samarinda masih terus memberikan bantuan pencarian hingga Kamis sore. Pencarian dilakukan dengan menyisir permukaan Sungai Mahakam hingga radius 6 km. Selain itu, para relawan di bawah kendali Pos SAR Samarinda kembali menyisir lokasi tempat korban tercebur ke parit dan terseret banjir. Untuk di hari keempat ini kita tetap melakukan penyisiran hingga radius 6 kilo, yang berfokus juga di radius 6 kilo untuk penyisiran di permukaan Sungai Mahakam. Tapi kita tetap monitor di bagian darat. Tadi ada beberapa rekan-rekan dari orang tua dan warga dan relawan juga dan tim SAR gabungan juga melakukan penyisiran dan pengecekan ulang untuk terkait drainase. Karena ada beberapa titik yang emang dicurigai tersangkut. Tapi dari hasil masih nihil, dan kita tetap teruskan secara berkala menggunakan alut SAR air secara bergantian dan dengan personil yang cukup banyak kita melakukan pencarian dan pantauan yang cukup luas. Meski pencarian dilakukan dengan berbagai upaya, namun korban belum ditemukan. Pencarian akan terus dilakukan oleh tim SAR gabungan hingga beberapa hari ke depan atau hingga korban ditemukan.
Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Kembali masih bersama saya Ulfolia, pemirsa, kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Belasan bangunan pedagang kaki lima di Sungai Pinang Dalam, Samarinda dibongkar paksa oleh Satpol PP. Angkutan kayu log atau kayu bulat di Segah, Kabupaten Berau dikeluhkan warga. Warga Lubuk Sawah, Mugirejo, Samarinda terancam terisolir akibat jalan yang dilintasi retak-retak. Dua rumah terdiri dari rumah tunggal dan rumah bangsal di Jalan Purwodadi, Lempake, Samarinda Utara terbakar. Musibah ini menyebabkan para penghuni pasrah dan beberapa di antaranya tak sempat menyelamatkan harta benda kecuali baju di badan. Penghuni rumah menduga kebakaran ini akibat lupa mematikan kompor gas. Tumpukan kayu bulat milik salah satu perusahaan perkayuan di kilometer 1 Kampung Gunung Sari, Kecamatan Segah, Kabupaten Berau meresahkan warga. Mereka menjadi resah karena pengangkutannya melintasi jalan warga dan dekat dengan permukiman. Rektor Universitas Gadjah Mada bersama rombongan berkunjung ke Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara. Rektor UGM memastikan bahwa mereka mendukung pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Sepaku Penajam, Pasir Utara. Pemindahan ini dinilai sebagai langkah strategis pemerintah untuk pengembangan pembangunan di Indonesia. Luapan yang diawali hujan deras ini terjadi di Jalan Pasundan, Kampung Jawa, Samarinda Ulu. Kondisi ini menyebabkan pengendara kesulitan melintas. Beberapa pengendara sepeda motor memilih berbalik arah, sedang sebagian lainnya tetap nekat melintasi genangan banjir. Kondisi seperti ini kerap terjadi saat hujan deras. Tiga supir truk pengangkut BBM Pertamina jenis Pertalite ditangkap polisi karena kerap mencuri BBM yang diangkut. Modus pelaku yakni membuka katup tangki dan kemudian memindahkan BBM tersebut ke dalam jerigen ukuran 35 liter. Dan selanjutnya BBM curian ini dijual secara eceran dengan harga Rp12.000 per liter. Relawan kemanusiaan di Samarinda masih berupaya menemukan bocah laki-laki bernama Torik yang diduga tenggelam terseret arus air saat banjir Senin sore. Pencarian dilakukan dengan menyisir gorong-gorong di sepanjang Jalan Pasundan, Kampung Jawa, Samarinda Ulu. Perkara ganti rugi lahan warga di Jalan Ring Road 1 dan 2 Samarinda hingga kini masih berlangsung. Dari rapat ini terungkap bahwa pembayaran ganti rugi lahan tertunda karena data pemilik lahan hilang. Pemprov Kaltim memastikan ganti rugi lahan akan diupayakan melalui APBD perubahan. Pria ini sejatinya baru berusia 19 tahun namun sudah menjadi residivis. Kali ini pria tersebut ditangkap atas perkara pencurian sepeda motor dan ponsel milik warga Anggana, Kutai Kartanegara. Pelaku dibekuk kurang dari 24 jam usai menikmati hasil curian.
Sidak sembako jelang Ramadan dan Idul Fitri 1444 Hijriah dilakukan Wakil Wali Kota Samarinda. Tempat-tempat yang disasar adalah gudang sembako di Sungai Kunjang, pusat perbelanjaan termasuk pasar tradisional. Wakil Wali Kota memastikan ketersediaan sembako mencukupi hingga Lebaran Idul Fitri. Tumpukan kayu lok atau kayu bulat di Gunung Sari, Kecamatan Segah, Kabupaten Berau inilah yang dikeluhkan warga. Persoalan mendasarnya bukan pada tempat penumpukan, namun pada angkutannya. Warga menjadi tidak nyaman karena truk pengangkut kayu tersebut melintasi permukiman warga dan dilakukan malam hari. Ketua DPRD Berau Madri Pani yang mendengar kabar tersebut meminta instansi terkait memeriksa izin usaha perusahaan serta prosedur angkutannya. Madri Pani juga meminta kepala kampung bersurat agar DPRD bisa menggelar pertemuan dengan melibatkan warga dan perusahaan kayu tersebut. Dengan pemerintah daerah sendiri kan ada OPD kayu. Karena adanya perusahaan tentunya melalui perizinan. Perizinannya sudah ada izin secara prosedural dan mekanisme yang ada sudah dijalankan apapun gitu kan. Karena kalau biasanya kalau ada perusahaan tentunya mendapat restu dari pemerintah daerah tempat ya kan. Nah ini kan penggunaan jalan ini kan sangat diresahkan sama warga ini. Ada enggak saran-saran atau penyampaian kepada warga yang keberatan dengan kegiatan aktivitas penggunaan jalan itu? Kepala kampung kalau memang ada masalah begitu kan ajak hearing aja. Ajak hearing. Untuk masalahnya, bagaimana masalahnya, dia melintas jalan apa jalan dia sendiri, apa jalan kampung, lalu bersurat ke DPR aja kalau memang susah-susah amat. Kita akan tindak lanjut, jika perlu kita akan sidang. Warga Gunung Sari meminta angkutan kayu bulat tidak lagi melintasi permukiman agar aktivitasnya tidak terhambat dan istirahat warga tidak terganggu oleh debu truk pengangkut kayu. Mir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Kembali masih bersama saya Ulfolia, pemirsa, kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Belasan bangunan pedagang kaki lima di Sungai Pinang Dalam, Samarinda, dibongkar paksa oleh Satpol PP. Angkutan kayu lok atau kayu bulat di Segah, Kabupaten Berau dikeluhkan warga. Warga Lubuk Sawah, Mugirejo, Samarinda terancam terisolir akibat jalan yang dilintasi retak-retak. Direktorat Pembinaan Potensi Masyarakat Baharkam Mabes Polri turun langsung ke permukiman warga di Balikpapan dengan menggelar diskusi sekaligus mengaktifkan kembali pos kamling. Salah satu lokasi yang disasar adalah RT 43 Kelurahan Sumberjo, Balikpapan Tengah. Balikpapan menjadi salah satu kawasan utama bagi Polri karena menjadi daerah penyangga pasca penempatan Sepaku Penajam Pasir Utara menjadi ibu kota negara Nusantara. Direktorat Pembinaan Potensi Masyarakat Baharkam Mabes Polri Brigjen Pol Edi Murbowo menyatakan, program yang dijalankan Polri saat ini adalah revitalisasi Satkamling. Kegiatan ini berlangsung di seluruh Indonesia. Kebetulan dari Korporas Baharkam Polri sedang menjalankan program revitalisasi. Kita ingin memberdayakan kembali satkamling yang ada di seluruh Indonesia. Dari data yang kami himpun, itu dari total keseluruhan, mungkin pengaruh dari
COVID kemarin itu kegiatannya agak menurun. Oleh sebab itu, momen Hari Bayangkara, momen pemilu, kita gunakan untuk merevitalisasi kegiatan Satkamling. Kalau di kawasan-kawasan pertokoan, kawasan niaga, perusahaan-perusahaan, itu oleh Satpam Pengamanan dan industri Badan Usaha Jasa Pengamanan. Tetapi khususnya di kawasan pemukiman ini, kita memberdaya kembali pelaksanaan Satkamling. Agar pelaksanaan pemilu 2024 berjalan aman, polisi meminta seluruh elemen masyarakat ikut berperan dalam upaya menjaga keamanan dan ketentraman di lingkungannya masing-masing. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Dua yang banyak isinya ya. Harga bumbu dapur di Pasar Kelandasan Balikpapan mengalami kenaikan harga. Cabai yang sebelumnya dijual Rp60.000 kini menjadi Rp75.000 per kilogram. Tomat yang sebelumnya dijual dengan harga Rp10.000 kini Rp15.000 per kilogram. Demikian halnya dengan kemiri yang biasa dijual Rp40.000 kini melonjak menjadi Rp65.000 per kilogram. Sedangkan bawang putih dari Rp32.000 menjadi Rp35.000 per kilogram. Bu, selain ada lombok sama tomat yang naik, ada bahan-bahan dapur lain yang naik lagi nggak, Bu? Bawang merah turun, bawang putih naik. Terus kayak kemiri, itu naiknya banyak. Kemiri dari berapa sampai jadi berapa sekarang? Biasanya 48,50, sekarang sampai 65. Itu 1 kilo atau 1 kilo. Selain kemiri lagi mungkin ada, Bu? Kayak bawang putih, dari kita ngecer biasanya 30, 32, sekarang paling nggak kita ngecer 35. Oke. Kalau untuk bawang merah masih stabil aja ya, Bu? Masih stabil sih. Untuk bawang putihnya sendiri ambil dari mana, Bu? Dari Pandansari. Dari? Pandansari. Pandansari, oke. Tapi kayak Jika bumbu dapur mengalami kenaikan harga, tidak halnya dengan ikan laut. Pedagang memastikan harga ikan laut masih stabil. Kenaikan sangat mungkin terjadi jelang Ramadan. Masih stabil sih harganya. Masih stabil ya. Harga jualnya rata-rata di berapa nih, Pak, biasanya? Ikan layang masih 35 biasa. Oke. Biasanya nanti akan ada kenaikan menjelang berapa hari puasanya? Ya biasanya sih ada, tapi paling 40 selisih 5.000 aja. 1 sampai 2 hari menjelang puasa ya, kurang lebih ya, Pak ya. Pedagang berharap kenaikan beberapa kebutuhan pokok tidak lagi terjadi agar pembelian tetap tinggi. Sementara warga meminta agar harga kebutuhan pokok terutama beras dan minyak goreng tidak mengalami kenaikan agar beban mereka tidak bertambah. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Jalan Mugirejo, Sungai Pinang, Samarinda kondisinya mengkhawatirkan. Keretakan memanjang di bagian tengah badan jalan berpotensi membelah jalan karena titik keretakannya di perbukitan. Menerima aduan warga, BPBD Samarinda bersama polisi mendatangi lokasi yang dikeluhkan. Beberapa rambu peringatan dipasang di tempat yang mudah terlihat agar pengendara bisa berhati-hati dan waspada. Langkah berikutnya BPBD akan berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan instansi lainnya guna mengantisipasi meluasnya keretakan permukaan jalan. Ya, BPBD salah satu perannya kan ada mitigasi bencana ya. Ini harus kita lakukan pengecekan ke lapangan berkaitan dengan kondisi geologi dan fakta di lapangan kita cek. Terus kemudian kemungkinan apa yang akan terjadi
Untuk itu kita lakukan pengecekan lapangan bersama tokoh masyarakat dengan Pak Babin Katimas dan KPM, dengan harapan setelah ini kita berikan kajian teknis secara kolaboratif. Apapun hasilnya dari kajian teknis itu kita sampaikan ke BPR supaya ini segera mendapatkan penanganan khusus, karena ini merupakan jalan utama dari Bukitrejo menuju Lubuk Sawah. Warga menyatakan keretakan pada permukaan jalan ini sudah berlangsung beberapa bulan dan keretakannya cepat meluas saat musim hujan. Warga khawatir keretakan meluas hingga menyebabkan jalan tersebut putus total. Jika hal itu terjadi, maka ribuan warga Mugirejo akan terisolir karena jalan ini satu-satunya akses untuk beraktivitas. Yang pasti tadi kan sudah di lokasi sudah dicek. Yang dikhawatirkan oleh warga adalah ketika terjadinya kelongsoran karena itu jurang yang di bawah. Yang kurang lebih 100 meter kedalamannya itu ini karena jalur satu-satunya jalur poros Mugirejo Lubuk Sawah. Artinya kalau itu terjadi longsor otomatis lalu lintas putus Pak ya? Putus. Nah, kalau terjadi longsor itu akan putus karena tidak ada jalan alternatif lain untuk warga kami yang ada di Lubuk Sawah. Warga meminta instansi terkait segera melakukan langkah-langkah penting agar longsor tidak terjadi. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Akhirnya, saya Eufolia beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Sampai jumpa.